Shalom untuk kita semua pada pagi ini. Saya harap kita jangan bosan-bosan menanti-nantikan Tuhan hari ini ya. Hari ini kita akan dengar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 37 seperti yang dibawakan oleh Ferdinand kemarin. Itu saya angkat kembali pada pagi ini hari Kamis. Jadi Jumat saya siap. Hari ini kita perdengarkan kebenaran firman tentang kebahagiaan orang fasik semu. Mazmur 37. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Amen. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Ayat 3, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ayat 6, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikan Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Berbahagialah orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Shalom untuk kita semua. Hari ini saya sangat senang sekali berjumpa dengan Bapak Mama semua di tempat ini, membagikan sebuah persoalan-persoalan yang sedang dihimpit oleh umat manusia. Sehingga pada hari ini saya persiapkan firman Tuhan ini, saya angkat dari konsel ke lemari. Dan saya tahu bahwa ini adalah merupakan sebuah kebutuhan. Sadar tidak sadar, suka tidak suka, hal ini menjadi suatu kebutuhan kita hari-hari ini. Kalau kita melihat ada dua hal yang dibicarakan di dalam pasal 37 ini. Ada dua hal sederhana saja, yaitu apa? Percaya dan berdiam diri. Memang betapa sulitnya ini, percaya dan berdiam diri itu tidak mudah. Kalau orang sama bilang maka dan lotok, maka dan cok, baru dia langsung ingat otak pekerjaan. Bagaimana bisa berdiam diri? Baru berdiam diri sedikit saja di kaki Tuhan, otak sudah lari. Tapi kita ada di hadirat Tuhan. Otak sudah lari ke sana. Bisa kok tidak ini persoalan saya alami? Seperti rumit ini, bisa tidak ini Tuhan? Saya lebih banyak hal-hal ini, lebih banyak bawa kepada kekuatan diri. Dan ini memang berat. Sehingga berapa banyak orang-orang yang beriman kepada Tuhan yang sulit berserah secara total. Ya mungkin kalau berdoa ya berdoa begitu sah. Apalagi kalau khotbah baru setengah jam sudah gelisah dia. Karena memang kalau sudah ada roh, maaf kata, dagingnya semua yang bekerja tidak nyaman dia. Setiap firman yang disampaikan pasti mantul. Ada kan? Amin. Setiap firman kebenaran disampaikan pasti mantul. Saya bangga punya anak perempuan ini yang asisten saya. Dia bilang, Bapak, selama berapa bulan tahun ini saya dengar firman manusia terus macam tidak. Saya Bapak tanya, aku pulang di rumah saya tidak ngerti. Tapi berapa kali ini, berapa minggu belakangan, saya sangat mengerti sekali. Ya, saya renungkan. Ini berkat doanya saya setiap pagi. Benar, saya ngomong di altar ini. Setiap pagi mau buka pintu, saya doakan dia, jamah dia. Dan sekarang dia berubah. Saya kaget. Saya senang setengah mati buah-buah rohani saya, anak rohani saya. Siapa yang tidak bangga? Setiap kali saya heran, setiap kali bertanya sama, tidak tahu apa yang dia tahu. Tapi hari
kita ada ketidaknyamanan, itu taruh satpam sudah di dalam hati kita. Ini hal-hal menjurus kepada hal-hal daging ini, buah-buahnya ke daging ini. Dan itu merupakan akarnya. Persoalan kalau tidak betah itu merupakan akar, saudara. Tapi buah-buahnya itu akan menjurus kepada daging. Tinggi dalam nama Tuhan Yesus. Dan ini tidak membawakan kebahagiaan bagi saya. Sebenarnya saya akan membawa kepada hal daging yang semua kebenaran itu mantul semua. Dapat saya tahu anak-anak ini tolong diamankan. Mantul semuanya. Saya percaya kita semua di sini punya kerinduan yang sama untuk bagaimana jamahan firman itu masuk dan saya berkuasa dalam hidup saya, dan firman itu menjadi bagian di dalam hidup saya. Firman itu janji Tuhan itu menjadi bagian dalam hidup saya, dan saya pasti akan mendapatkan bagian itu. Ada amin? Semua kita pasti merelakan. Ingat, taruh satpam di dalam hati kita. Observasi di dalam pikiran kita senantiasa. Kita tahu bukan tidak tahu. Berikut, bahwa tidak mudah kita bicarakan soal berdiam diri. Tidak mudah bagi kita untuk percaya dan berdiam diri. Berat. Itu kalau dalam keadaan baik-baik, oke-oke saja. Tetapi kalau kita di dalam menghadapi di ambang kehancuran, ambang ancaman-ancaman, ada titik-titik terendah yang kita sedang mengalaminya, sulit untuk kita duduk diam di kaki Yesus. Ini realita nyata. Saya boleh katakan seperti kata yang paling mudah bagi kita untuk percaya dan berdiam diri ketika hidup terasa baik-baik saja. Mudah. Rasanya percaya dan berdiam diri barulah tertantang bagi kita ketika ada masalah menyerang di dalam hidup kita. Ada amin? Kalau sudah sakit, penuh dengan kekhawatiran, rasa percaya itu bisa-bisa hilang. Bapak Ibu Saudara yang kita kasih, ketika kita percaya kepada Kristus, belum tentu Tuhan itu percaya sama kita. Belum tentu. Jangan terlalu pede dulu di gereja ini. Jangan terlalu pede, jangan terlalu percaya diri juga. Evaluasi diri kita masing-masing. Evaluasi. Atas dasar kedaulatan Allah tidak ada satupun yang dapat mengaturnya. Amin. Kalau dia mau percaya bro, siapa yang dia mau jadi apa? Siapa yang melarang dia? Banyak orang yang percaya kepada Allah, berdiam diri agar keinginannya dituruti. Banyak orang percaya dan duduk mengharapkan bahwa semua yang saya doakan akan dikabulkan. Ini adalah sebuah usaha menyandra Allah dengan kita percaya dan kita berteduh dan kita berdiam diri. Itu adalah usaha untuk menyandra Allah sesungguhnya. Apakah kita bisa atur Tuhan dengan kita membuat segala aktivitas kerohanian, aktivitas keagamaan kita, lalu mengatur Tuhan? Tuhan itu Allah yang berdaulat. Amin. Tidak bisa kita mengatur, siapapun mengaturnya, tidak bisa. Amin. Sehingga kadang-kadang hendaklah kita menjadi berpikir, kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Kalau kita kurang mengerti dan kurang memiliki pengetahuan, kasih itu akan mendatangkan duka cita yang besar. Kasih kepada Allah akan mendatangkan duka cita yang besar. Kita mengasihi Tuhan, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Kita duka, kita sakit hati, kita lepas Tuhan itu. Hal ini kita harus mengerti. Hendaklah kita jangan berpikir bahwa kalau kita mempercayai kekuatan Allah dan kebaikan-kebaikannya, maka
No. Jangan dulu. Itu motivasi. Saya kasih uang kepada Tuhan berpuluhan dengan harapan saya akan mendapatkan berkat berkelimpahan dalam usaha saya. Itu banyak orang-orang main judi dengan Tuhan. Ada amin? Amin. Banyak. Kalau kita dewasa, kita senantiasa lebih bersyukur kepada Tuhan. Karena hidup saya ini sudah dipelihara oleh anugerah Tuhan. Amin. Kalau memang kita menyadari betul-betul bahwa dewasa rohani bukan melihat kiri dan kanan, tapi kita melihat fokus kepada Allah, karena Dia adalah Allah yang memelihara dan menciptakan. Dialah Allah Yehova Jireh, Yehova Rafa, Yehova Nisi. Kita percaya waktunya bukan waktu kita. Amin. Saya percaya. Jangan kita semua instan mau dijawab, itu daging. Sekali lagi, kalau kita berdoa mengharapkan untuk dijawab Tuhan, itu daging. Untuk menyenangkan hidup kita, tapi tidak menyenangkan hati Tuhan. Dari tempat ini saya mau bilang kepada kita, ada 5 poin yang kita ikuti, yaitu sejak dari percaya, lakukan yang baik, diamlah, dan setia. Dan apa lagi yang berikut? Bergembira. Ini adalah sebuah kewajiban yang kita harus lakukan. Jangan kita berandai-andai hal ini seolah-olah, saya katakan seolah-olah. Allah itu yang kita atur sesuai dengan apa yang kita mau kita lakukan. Kita sandar Dia dengan pemahaman seperti ini, seolah-olah Allah tidak memiliki kepribadian. Seolah-olah Allah tidak memiliki kepribadian. Seolah-olah Allah tidak memiliki kepribadian dan integritasnya. Siapa kita yang diciptakan mau mengatur Sang Pencipta? Sesuai dengan rencana agenda kita harus Tuhan luruskan. Mengalir saja. Nanti ada waktu Tuhan, karena Tuhan itu penuh dengan kasih. Amin. Amin. Dapat dengar sampai sini? Kenyataannya tidak seperti itu kan? Saya mau katakan, betul memang janji-janji Tuhan itu memang membuat enakan telinga kita. Enak sekali kita telinga. Wow, kita lakukan ini, Tuhan akan jawab ini, Tuhan akan bikin ini. Tapi ketika tentu lagu tadi lagu yang dibawakan tadi, bawa firman tadi, lagu itu tersentuh sekali saya. Itu masalah penderitaan yang tidak ada orang, seolah macam tertutup jalan, seolah-olah tidak ada jalan. Janji-janji itu seolah-olah macam tidak diberkati, tidak dikasih. Ini kenyataan. Saya kasih sinyal, saya kasih alarm. Jangan kaget. Karena rencana Tuhan itu bukan seperti apa yang ada di dalam lintas pikiran kita hari ini. Rencana Tuhan itu masa depan yang penuh harapan. Masa depan yang penuh harapan, yang tidak bisa diatur. Dan Tuhan tahu waktu yang tepat. Segala sesuatu ada waktunya di bawah kolong langit. Ketika waktu Tuhan melakukan, mau jawab, saat itu kita mundur. Saat itu sebelumnya, mungkin sehari sebelumnya kita mundur, atau mungkin sebulan sebelumnya Tuhan mau jawab, kita mundur, atau mungkin 1 tahun saat itu yang langsung Tuhan mau melakukan yang terbaik, lalu kita mundur. Berapa banyak hamba Tuhan yang sudah capek? Berapa banyak umat-umat Tuhan yang sudah kecewa lantaran doa-doa yang tidak dijawab. Seolah-olah pergumulan ini, seolah Tuhan itu jauh sekali, seolah Tuhan itu jauh sekali. Pada Dia dekat, sejauh doa saja sebenarnya. Amin. Amin. Tidak sejauh. Ini ada satu pergumulan yang belum dijawab, pergumulan demi pergumulan, sehingga kita capek, kita lemah. Dan hari ini saya mau bilang kepada kita, tidak ada dalam persekutuan lagi seperti dulu, gereja dulu. Wow, menyembahnya
Histeris sana, histeris di sini. Semata-mata WL saja sekarang yang bekerja keras. Tidak ada respon dari jemaat-jemaat di bawah. Mungkin hari Sabtu ya sama sekali sama Ance, mungkin hanya tinggal abadi 2-3 orang saja. Apakah itu sebagai satu tanda bahwa untuk kita melakukan perteduhan betapa susah? Saya juga bicara, saya tidak hadir. Tapi setiap waktu pagi saya dengan istri saya panggil istri, mari kita berdoa. Siang jam 12 mari ada alarm di HP, masuk dalam berdoa. Jangan dari anak saksi saya. Tiap malam jangan lagi mari berdoa. Saya sangat bersyukur kalau saya dapat istri, masih punya istri, masih bisa bersama-sama menghampiri Tuhan. Momentum ini tidak semua waktu yang kita bisa terima seperti ini. Kadang-kadang kita sudah punya istri sudah tidak ada. Kadang-kadang suami sudah tidak ada. Momentum seperti ini jangan dibuang kesempatan. Kesempatan itu sekali saja dalam seumur hidup kita. Kalau kita tidak menyentuh dengan istri untuk datang berdoa, sangat rugi. Di mana 2 atau 3 orang, minimal 2, itu masuk Tuhan itu adalah suami istri. Ada anak, baru 3 anak, 4-5 cucu, tapi minimal 2 ada. Saya percaya doa yang sepakat dengan suami istri, dengan menangis di bawah kaki Yesus, sangat besar kuasa. Amin. Saya tidak perlu diajarkan oleh siapapun. Tapi ada pengurapan yang terjadi di dalam setiap manusia. Pengurapan itu mau tidak mau sadar tidak sadar ada di dalam diri kita. Tapi kadang-kadang kita tidak menghidupkan pengurapan itu yang membuat kita malas tahu. Ada ketukan-ketukan di dalam hati, kita malas tahu. Kita lebih mementingkan urusan pribadi, kekuatan-kekuatan diri kita. Itulah yang menggagalkan semua rencana Tuhan. Nah, bagaimana pada waktu kita menanti-nantikan Tuhan? Bagaimana? Coba kita lihat. Kita berdoa menanti Tuhan Yesaya 40 ayat 29 31. Menanti Tuhan Yesaya 40 ayat 29 31. Kita belajar sendiri kebenaran firman Tuhan. Coba agak cepat ya. Yesaya 40 ayat 29 31. Dia memberi kekuatan kepada orang yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Langsung ayat 31. Orang-orang muda menjadi lelah dan ayat 31. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dengan tidak menjadi lelah. Ada ketekunan di situ. Tuhan yang bekerja yang membuat kehidupan kita bisa bertahan. Waktu menanti-nantikan itu sangat membosankan sekali. Tetapi di hadapan Tuhan, dengan beriman kepada Tuhan, dengan menanti-nantikan waktu Tuhan itu, ada power di belakang salib itu yang membuat kita tidak sadar kok kita kuat. Hari ini sampai hari ini kita masih ada sampai hari ini karena kekuatan yang baru menanti-nantikan Tuhan itu sedang bekerja di dalam kita. Kita tidak sadar, kita tidak pernah sadar karena kekuatan yang baru yang dikasih kepada kita itu yang membuat kita selalu ada di hadirat Tuhan ini. Karena apa Bapak Mama saya mau katakan di tempat ini, janji-janji Tuhan, mahkota-mahkota, janji-janji, mahkota-mahkota, semua hadiah, semua yang dikasih dari Tuhan itu hanya ada di belakang ujian. Hanya ada di belakang ujian. Sebab ada sebuah lagu yang selalu saya dengar itu, pelangi akan muncul sehabis badai hujan.
sehabis-habis goncangan. Itu coba kita nyanyikan. Lah janji setiamu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai yang abadi. Ulangi lagi. Sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi dia memulai dengan sebuah ujian dulu. Ujian yang ada pada kita sekarang ini, seperti di dalam bersama Petrus 1 ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas dan perak yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada waktu Yesus Kristus menyatakan kekuatan kuasa. Jadi itu seperti saya katakan, Kristus yang mati dan bangkit itu memberikan hidup yang penuh dengan pengharapan. Jadi itu kalau doa itu jangan sepelekan, itu penderitaan Kristus, salib. Coba saya ulangi lagi, Kristus yang mati dan bangkit itu memberikan hidup yang penuh pengharapan. Seperti kita lihat di dalam pertama Petrus 1 ayat 21, ayat 21, oleh dialah kamu percaya kepada Allah, oleh dialah kamu percaya kepada Allah, Yesus Kristus, yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Ada amin. Kuncinya di situ orang Kristen ini. Ketika kau berdoa pandang salib, akan kau dapatkan sesuatu kekuatan yang baru. Amen. Sesuai dengan menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan bukan di dalam otak kita kosong. Menanti-nantikan Tuhan harus isi otak kita dengan apa? Penderitaan, kekuatan, kuasanya Allah. Jangan kita menanti-nantikan Tuhan dalam otak kita melari ke hal-hal duniawi, atau menantikan Tuhan lalu kita sedang sibuk dengan urusan-urusan lain. Nonsens, kosong. Kristus yang telah mati dan bangkit itu tersimpan kekayaan, ada tersimpan kekayaan, warisan yang kekal di dalam surga bagi kehidupan umat yang percaya. Di dalam ayat 4 dari pertama Petrus itu, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, untuk kita menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Amen. Ada harta yang tersimpan, dan ini kalau ujian itu ada tesnya, benar tidak? Amen. Dikatakan ujian berarti ada tes. Saya kalau tidak ada tes atau tidak ada ujian, saya pasti marah di sekolah. Kenapa? Saya tidak bisa tahu kalau saya bisa naik kelas atau pindah status dari sekolahnya, dari SD SMP ke SMA. Bagaimana kalau tidak ada ujian? Ujian ini penting bagi kehidupan umat percaya. Ujian itu baik imannya kepada kita, ujian kepada iman kepada kita, ujian motivasi kita, ujian kepada penyerahan diri kita, seberapa dalam penyerahan kita kepada Tuhan.
Tuhan yang tahu ukurannya Tuhan. Berbeda dengan ujian di dalam dunia, masalah kompetensi yang diuji, kemampuan daging, kemampuan diri untuk melakukan sesuatu, kemampuan diri untuk melakukan pekerjaan yang dilandasi dengan pengetahuan, kepintaran. Tetapi di dalam kehidupan kita dengan Tuhan, betapa dalamnya kebutuhan Kristus di dalam menantikan penyerahan kita yang terbuka di hadapan Tuhan tentang mempercayakan Dia sepenuhnya serta bersandar tidak berpengertian dalam kekuatan diri kita. Itu kekuatan kita. Ini kuncinya. Kuncinya bahwa kehidupan kita di hadapan Allah yang Tuhan melihat, kuncinya daripada kehidupan kita di bumi ini, kunci kita hidup dalam Tuhan. Tuhan melihat kadar berapa banyak penyerahan diri, berapa banyak tentang mempercayai Kristus bekerja. Kalau kita berdiam diri itu berarti kita menyerah. Berarti ada otoritas Allah yang harus berdaulat, yang bekerja semata-mata, menganggap berserah. Berdiam diri berarti tidak akan ada yang muncul lagi daging kita, hanya menanti-nantikan kekuatan Tuhan. Ini yang penting kita garis bawahi. Sebab banyak orang-orang itu selalu berserah kepada Tuhan, tarik lagi. Ayat 5 dari Mazmur tadi kita melihat. Dari Mazmur tadi, serahkanlah apa? Hidupmu. Jangan kita undur, tarik undur. Sudah serahkan, kita tarik lagi. Soalnya kita tidak percaya. Sedang berdoa begini, apa bisa? Tidak. Saya bagikan tip pengalaman iman saya. Apakah saudara mau pakai atau tidak, itu bebas. Ketika saya berdoa, saya membawa seluruh imajinasi saya, pikiran saya, menyatakan dalam diri saya sudah dipanggil keluar dari kegelapan. Saya sudah dipisahkan dari mulanya. Sebelum dunia dijadikan, untuk saya dikuduskan supaya saya tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Saya sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Saya dikuduskan, disucikan. Maka itu ketika saya berdoa, saya harus ambil waktu yang tepat. Dan saya mengkhususkan waktu untuk saya bertekuk lutut. Dan tidak ada motivasi, karena memurnikan semuanya saya bebaskan di dalam motivasi saya. Saya menyembah Dia karena Dia adalah Allah. Dia yang menciptakan saya. Dia yang besar. Itu urusan Tuhan kalau memberkati saya. Tapi urusan saya bagaimana saya membawa hidup saya untuk berteduh. Bagian saya untuk saya tetap menyembah Tuhan dengan memfokus kepada hadirat Tuhan. Tetap pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus berada, tinggal di sebelah kiri atau sebelah kanan Allah Bapa. Ketika saya memandang kekekalan itu dalam doa, saya lebih menghargai hubungan ketimbang jabatan, uang, dan lain sebagainya. Amin. Ketika saya pandang Kristus yang tersalib di surga, kekekalan yang saya pandang di atasnya, baru saya berdoa sama Tuhan. Itu roh saya, hati saya bersih di hadapan Allah. Karena hati itu adalah, roh Tuhan itu adalah pelita Tuhan untuk menyelidiki hati sedalam-dalamnya. Roh itu kita ini adalah pelita Allah untuk menyelidiki setiap hati yang ada di dalam diri kita, lubuk hati kita. Maka roh kita itu kita harus bawa di dalam doa. Bagaimana kita mengenangkan Tuhan, bagaimana kita datang mengkhususkan kita, Tuhan itu mengkhususkan waktu, karena kita sudah dikuduskan. Saya bagi tinggi, dan engkau akan mendapatkan sesuatu kekuatan yang baru.
Paling tidak gaya hidup kita berubah. Karena hati kita ini adalah tempat perpaduan antara pikiran dan perasaan hati ini. Hati ini adalah tempat perpaduan antara pikiran dan perasaan. Dan pikiran dan perasaan ini akan menghasilkan apa? Menghasilkan kehendak dan keinginan. Bisa mengerti? Dan kehendak dan keinginan itu akan membuahkan keputusan. Keputusan itu tidak selamanya harus benar. Bisa salah, bisa benar. Maka itu dalam firman Tuhan dikatakan Filipi 2 ayat 5. Filipi 2, coba kita buka Filipi 2 ayat 5. Hendaklah hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan. Seperti hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Maka itu perlu sekali ketika kita berdoa. Saya bilang untuk kita semua, saya kasih tip ya, untuk kita libatkan Kristus itu. Amin. Libatkan Dia. Dalam proses menanti-nantikan itu kita libatkan Tuhan. Jangan kita kosongkan. Nanti kita pulang lagi juga akan kosong. Datang dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan. Saya percaya inilah tip yang saya bagikan kepada kita. Kasih karunia yang Tuhan nyatakan bagi kita ketika kita sedang mengosongkan diri kita. Ketika kita tidak mengandalkan kekuatan daging kita. Tetap kita mengandalkan Tuhan semata-mata. Merendahkan diri di hadapan Tuhan tidak mampu. Disitulah kasih karunia akan tercurah dalam hidup kita. Amin. Maka ketika kita dalam keadaan tidak ada jalan lagi, dikatakan firman Tuhan tadi, tidak ada jalan lagi, tertutup jalan. Seolah melari kepada siapa lagi? Mau duduk bertenang diri, seperti gelisah. Kita rubah jalan sana, rubah jalan sini. Berdoa dalam pikiran kanan, pikiran kanan, pikiran tidak tenang. Maka itu ketika kita kosongkan diri kita, berarti kita tidak mengandalkan kekuatan daging kita. Ketika kita mengosongkan diri, berarti di situ kasih karunia yang tercurah semata-mata dalam hidup kita. Bukan mengandalkan kekuatan daging lagi. Amin. Maka hidup kita hari-hari ini, saya mau beri tip kepada kita semua. Marilah kita berjalan, tanggalkan kedagingan-kedagingan kita. Pakailah cara Tuhan. Bagaimana cara pakai Tuhan? Kalau kita mengosongkan diri, berarti kita sedang menatap di atas. Sedang kita merendahkan diri kita. Kunci dalam setiap hidup kita. Tetapi ingat, pada waktu kita terbius dengan data dan fakta yang kita lihat hari ini. Dengan televisi berat sekali hidup ini. 60 negara yang lagi sekarang terancam dengan krisis-krisis. 320 juta jiwa yang terancam dengan kelaparan akut. Banyak negara yang sudah bangkrut, membiayai hidupnya negaranya sendiri susah. Maka itu yang ketika kita terbius dengan data dan fakta ini, kita akan lemah dan kita akan khawatir, kita akan takut. Tetapi dalam firman Tuhan, kita harus mengenakan realita Kristus dalam hidup kita. Supaya kehidupan Kristus menjadi nyata benar-benar, dan nyata Dia berkuasa di dalam hidup kita, dan Dia yang bekerja di dalam kita, sehingga kita penuh dengan sukacita. Kita penuh dengan perbuatan-perbuatan baik. Kita bisa penuh dengan melakukan hal-hal yang baik, sekalipun orang-orang itu berbuat jahat dengan kita. Sekalipun tidak berimbang, kita baik dengan orang itu berbuat jahat dengan kita. Kita sakit hati, tapi tidak akan ada lagi sakit hati. Kalau realita Kristus, kehidupan Kristus sudah ada dalam diri kita. Memang ini susah kalau kita terangkan ini.
Kalau orang sudah mengalami, saya percaya dia bisa berbicara. Susah. Ini orang bilang, bagaimana realita Kristus masuk dalam diri kita? Bagaimana cara apa? Pertama Korintus 15 ayat 53 coba. Itu penting sekali. Saya bicara karena penting sekali. Kalau tidak penting, saya tidak sia-sia akan mau naik mimbar. Saya tahu kita tidak kuat, kita mau jadi rapuh. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Maka kita butuh realita. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Ingat baik-baik. Dan yang dapat mati ini, kita ini harus mengenakan yang tidak dapat mati, itu Kristus. Lanjut. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, mau telah ditelan dalam kemenangan persoalan apapun yang kita hadapi. Ini perlu. Maka tadi dibilang bahwa kita bersama-sama dengan Allah, maka semua apapun keputusan kita bersandar kepada Tuhan, keputusan dari Tuhan, maka semua akan terkontrol. Amin. Semua akan terkontrol. Keputusan yang kita ambil sangat amat tepat. Kenapa? Ketika kita dihantui dengan data dan fakta, dibius dengan kesulitan itu kita loyo, maka itu kita tidak dapat bergembira. Ketika ada Kristus dalam diri kita, pasti kita akan apa? Gembira. Kunci supaya kita dapat bergembira, supaya kita harus satu, mengosongkan diri kita. Jaga baik-baik. Ketika kita tidak berdaya, disitulah kuasa Tuhan menjadi sempurna di dalam setiap kehidupan kita. 2 Korintus. Coba kita baca sebentar. Jangan bosan sedikit ya. 2 Korintus itu 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ada amin? Jadi dalam hari ini saya mengambil satu kesimpulan supaya saya menutupi saja apa ini. Bahwa di dalam hidup kita, Bapak Mama, kita butuh yang namanya Tuhan. Daging ini membawa kepada kebinasaan. Kalau kita mengandalkan daging ini, maka yang ada adalah cemas, kekhawatiran, ketidakpastian. Kekhawatiran, ketidakpastian, kecemasan. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, saya percaya ada kekuatan di balik daripada itu. Dia akan memberikan kekuatan dengan tidak motivasi. Allah yang bergerak di dalam diri kita, maka semua yang kita output, yang kita hasilkan, semua yang kita keluarkan, ekspresi kita, semua yang kita hasilkan, semua berbau-bau kudus adanya. Amin. Dan itulah menjadi jawaban di dalam permintaan kita. Kita berdoa dengan menangis, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Ingat, sekali lagi saya sebagai hamba Allah pesan kepada kita semua, ingat kasih Tuhan. Amin. Di 2 tahun yang silam, 3 tahun yang silam, Corona menguasai hidup dunia ini. PHK kiri kanan, hancur-hancuran ekonomi. Tapi Tuhan masih pelihara kok sampai hari ini. Amin. Amin. Tuhan masih menjaga. Kenapa kita harus takut? Apakah hidup kita tidak berharga? Mengandalkan kehidupan daging kita ini tidak akan mendatangkan sukacita, malah penuh dengan kekhawatiran, keraguan, ketidakpastian. Hanya emosi karena ada kendali. Dan ketika kita mengosongkan diri, Tuhan, saya tidak mampu lagi Tuhan. Saya tidak mampu lagi. Saya lepaskan semua. Saya tidak mampu Tuhan. Ini saya bukan teori ya, minta maaf. Saya tidak kuat. Kalau engkau tidak ambil bagian,
Bagaimana hidup saya? Masalah, saya tidak perlu lagi menangisi masalah, hidup dari masalah kepada masalah, tapi saya keluar menjadi pemenang. Amin. Pemenang itu ialah apa? Kita senantiasa bersyukur sebelum kita mendapatkan apa-apa. Kita sudah bersyukur kepada Tuhan sebelum kita mendapatkan apa-apa. Karena sebentar lagi kita sudah beroleh. Amin. Itu harus ada di dalam pikiran kita. Harus sudah ada dalam pikiran kita. Pemenang kita adalah umat lebih daripada pemenang. Amin. Jangan kita takut. Pemenang itu berarti kita harus mengucap syukur senantiasa karena hidup saya ini lebih berharga. Coba bayangkan ada orang yang begitu kaya, uang berkarung-karung, tapi penyakit jalan terus. Uang hanya cari uang, dapat uang banyak, beli resep. Oh, pulang juga tinggalkan kita hutang aja. Habis. Dia dari mana bisa berobat? Kita pergi, dia bisa sakit penderitaan. Pilih yang mana? Mau sehat? Sehat. Tidak ada uang, tidak ada masalah, masih ada masalah. Atau mau penyakit tapi punya kekayaan yang berlimpah-limpah. Pilih yang mana? Ada di tangan Bapa dan Mama. Amin. Sehat tapi kaya. Pilih yang mana? Sehat tapi kaya. Anggur kepala. Yang anggur kepala itu dia mengerti betul. Ada orang yang hidup hanya makan disuruh dokter roti tawar dengan kuah dengan anggur asam tiap hari. Tidak boleh makan lain langsung dapat. Hidupnya begini, uang berapa banyak juga tidak ada arti apa. Maka itu hidup kita seperti Matius 6 dikatakan apa? Lebih berharga dari segala-galanya. Amin. Amin. Lebih penting hidup ini. Kita bersyukur kalau saya masih bisa jalan di pasar berjualan. Haleluya Tuhan Yesus. Amin. Anugerah dan kemurahannya. Amin. Kalau saya masih bisa bersama dengan suami, masih ada hari ini melihat anak dan cucu, saya bersyukur anugerah Tuhan. Saya harus penuhi dengan ucapan syukur dengan Tuhan. Haleluya. Jangan kita bersungut-sungut, menanti-nanti Tuhan lalu bersungut-sungut karena tidak dijawab Tuhan, kita mundur lagi. Atau tidak mundur tapi kita munafik datang di gereja. Angkat tangan, tapi tidak ada hati yang dalam, hancur hati dan lulus jiwa. Datang dari Tuhan, cobalah rubah paradigma kita, rubahlah pola pikir kita hari ini. Tuhan mau di antara kita menanti-nantikan Tuhan. Ada kekuatan yang baru menyertai kita. Amin. Kekuatan untuk kita mengalami sebuah pemahaman-pemahaman yang dalam bahwa hidup ini lebih penting dari segala-galanya. Amin. Kita bersyukur kalau kita masih hidup. Kita bersyukur. Jangan terlalu serakah. Semua. Jangan terlalu serakah. Manusia dia marah, Tuhan marah. Mama Esther terasi. Sudah dengar? Ketika kita kosongkan diri kita tidak berdaya, di situ kasih karunia berlimpah-limpah dalam hidup kita. Saudara, saya tutup dengan sebuah cerita Alkitab satu saja. Mudah-mudahan masih kuat telinga kita. Masih kuat? Ishak anaknya siapa Ishak? Yakub dan Esau. Kedua-duanya anak itu mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Esau itu kerjanya berburu di hutan, betul tidak? Betul tidak? Betul. Hasil tangkapan di hutan dia buru dan bapak kasih makan. Bapaknya Ishak, bapaknya. Tapi Yakub itu anak rumahan, orang rumahan. Dia mengurusi berdiam dengan bapak dan diam.
Tetapi datang kapan dia bantu kasih bapaknya makan. Tetapi yang mendapatkan berkat yang mana? Yakob. Padahal si Esau ini yang kerja setengah mati, berburu di hutan, kasih makan bapaknya. Itu keinginan dagingnya. Akhirnya terjadi perkelahian mereka dua. Kok saya yang kerja setengah mati, kok Pak lebih sayang itu Yakob, ke situ Yakob. Maka terjadilah akar kepahitan. Betul tidak? Maka itu tidak genaplah firman Tuhan yang mengatakan di dalam Ibrani 12. Ibrani kasih salah ingat, Ibrani 12 ayat 15. Coba kita buka. Coba penutup ayat yang marah ya. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jaga supaya jangan menimbulkan kerusuhan. Sebab kasih karunia Tuhan itu sejujurnya tercurah kepada orang-orang yang berteduh, duduk diam, tidak memakai kekuatan dagingnya. Dia yang tidur diam itulah yang berharga di mata Tuhan ketimbang orang yang makerecok. Orang yang tidak tenang hanya terkait kekuatan dirinya. Mengerti sampai sini? Amin. Maka itu kita jangan cemburu kepada orang-orang yang berdosa. Alkitab mengatakan orang-orang pemungut cukai, perempuan sundal, dan segala kejahatan-kejahatan. Alkitab Markus Lukas menceritakan tentang mereka-mereka yang berbuat dosa ini. Mereka dikunjungi terus oleh Yesus. Kasih karunia Tuhan tercurah kepada orang-orang berdosa, pendosa ini, supaya mereka sadar. Mereka tidak tahu, tapi Tuhan paling marah jika orang mengandalkan kekuatan dirinya. Amin. Itu adalah merupakan sebuah akar yang sangat dalam. Akar yang sangat dalam. Akar itu mengandalkan kekuatannya, itu akarnya. Buah-buahnya itu apa? Daging semua nanti yang bekerja. Amin. Daging semua bekerja. Maka itu tidak perlu kita cemburu kepada orang yang berdosa, karena dia akan diberikan kasih karunia yang berlimpah-limpah sehingga dia dapat bertobat. Galatia 5 ayat 4 terakhir yang kedua kali sudah naik. Galatia 5 ayat 4. Di situ kita melihat kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Mengapa? Mengharapkan kebenaran hukum Taurat itu kekuatan kemampuan kita. Kemampuan kita. Jangan sekali-kali berhadapan dengan Tuhan dengan memakai otak dan pikiran dan kekuatan kita. Allah itu pencemburu Allah itu. Maka dia tidak mau dari kita. Dia menyelidiki roh kita ini yang ada. Tempat perintah bagi Allah untuk menyelidiki kedalaman hati yang paling dalam. Dia tahu ada apa, motivasi apa di dalam dirimu. Ada amin? Ada amin? Saya kira ini firman Tuhan bisa membagikan berkat bagi kita, dan kita pakai firman ini berdoa, merendahkan diri, dan tidak boleh mengandalkan kekuatan diri kita, tapi semata-mata Allah yang bekerja. Karena kita hidup ini semua oleh karena apa? Kasih dan kemurahan menurut belakang. Amin. Kiranya firman Tuhan saya tutup ayat sampai di sini.